Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita sampai akhir hayat kita semuanya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya dalam surat Al-Haqqah ayat ke-19, Allah ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Allah Ta'ala menggambarkan manusia yang pada hari akhir akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Allah gambarkan mereka sebagai orang-orang yang akan mendapatkan kitab catatan amal dengan tangan kanan. Jamaah sekalian, setiap kita akan mendapatkan kitab catatan amal masing-masing sesuai dengan apa yang diperbuatnya di dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat lengkap semua amal perbuatan kita. Barangkali kita sendiri tidak sadar, tetapi kita harus meyakini bahwa setiap amal kita, setiap ucapan kita, setiap gerak kita, setiap aktivitas kita yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat dan terekam dalam kitab catatan amal kita masing-masing. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Ada orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan. Kanan adalah simbol keberuntungan, kanan adalah simbol kebahagiaan, kanan adalah simbol keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan orang-orang yang masuk ke dalam sorga sebagai orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan. Dan kanan itu adalah ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau melakukan sesuatu senang melakukan sesuatu yang baik itu dengan yang kanan. Berjalan ke tempat yang baik dengan memulai dengan langkah kaki kanan. Memakai pakaian mulai dari yang kanan. Ketika berwudu juga mulai dari bagian anggota yang kanan. Ketika makan, minum juga dengan tangan kanan. Ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada keberkahan. Siapa yang terbiasa dengan sunnah Nabi, memulai aktivitas kebaikannya dengan yang kanan, maka insya Allah dia juga akan mendapatkan kitab catatan amal dengan tangan kanan insya Allah. Karena itu dari sekarang kita mulai tanamkan pada diri kita kebiasaan sunnah Nabi dari yang kanan. Kecuali melakukan sesuatu atau pergi ke tempat sesuatu yang kotor, maka dimulai dari yang kiri. Tapi kalau sesuatu itu baik, hendaknya dari yang kanan.
yang makan, minum dengan tangan kiri, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah cara makannya setan. Rasulullah mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih." Kalau ada di antara kalian yang makan, hendaknya dengan tangan kanan, dan kalau minum juga dengan tangan yang kanan. Ini pelajaran di mana Allah Ta'ala mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Orang-orang yang menerima tangan, catatan amalnya nanti, kitabnya nanti, dengan tangan kanan, maka itu menunjukkan mereka akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Catatan amal itu dia terima dengan tangan kanan, lalu dia baca. Siapa yang membaca? Yang membaca adalah pemiliknya masing-masing. Allah berikan kepada kita nanti, dan kitalah yang membaca, bukan orang lain. Allah Ta'ala mengatakan, "Iqra' binafsika, Iqra' kitabaka, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah, kata Allah, kitab catatan amalmu. Kitab catatan amalmu. Masya Allah, ikhwatal iman, jamaah sekalian, ini saat-saat yang sangat menentukan. Allah menyuruh kita untuk membaca kitab catatan amal kita masing-masing, yang barangkali kita sudah lupa, kita sudah tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu, pada pekan-pekan yang lalu, pada bulan-bulan yang lalu. Bahkan apa yang baru saja kita lakukan barangkali kita lupa. Tapi semua terekam di situ dan kita disuruh membaca oleh Allah. Iqra' kitabak. Bacalah kitab catatan amalmu. Binafsik. Kamu sendiri yang baca. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kata Allah Ta'ala, cukup dirimu yang akan menghisap. Dirimu sendiri yang akan mengetahui. Dirimu sendiri yang akan melihat sejauh mana amal-amalmu. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang mendapatkan kitab catatan amal itu dengan tangan kanan, dia baca satu persatu amal-amal solehnya ketika di dunia, dia bahagia, dia beruntung, dia bergembira, maka dia pertunjukkan, dia perlihatkan kitab itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dia mengatakan, "Ha umukra'u kitabiyah, lihat catatan amal saya." Dia bahagia sekali, luar biasa. Bayangkan betapa bahagianya orang yang nanti akan mendapatkan kitab catatan amal dengan tangan kanan. Dan mudah-mudahan kita termasuk mereka, dari golongan mereka tersebut. Allah Ta'ala mengatakan, "Ha umukra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Mengapa mereka beruntung mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan? Mengapa mereka bahagia? Mengapa mereka selamat? Mengapa mereka termasuk ashabul yamin nanti di akhirat? Allah Ta'ala menggambarkan apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Mereka mengatakan, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Waktu di dunia aku yakin aku akan mendapatkan hisab. Aku akan bertemu dengan hisab. Aku yakin aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya, jamaah sekalian. Orang yang akan selamat adalah orang yang sejak di dunia dia yakin bahwa dirinya akan dihisab oleh Allah. Dia yakin amalnya akan diperhitungkan oleh Allah. Karena itu, kalau kita ingin selamat dari sekarang, mari kita hisab diri kita. Kita yakinkan dalam diri kita tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan diperhitungkan oleh Allah. Karena itu kalau bicara hati-hati, sebab akan dihisab oleh Allah. Ketika akan berbuat hati-hati, sebab perbuatan kita akan dihisab oleh Allah. Ketika kita bermuamalah hati-hati, sebab muamalah kita itu akan dihisab oleh Allah. Semua ibadah kita, lakukan ibadah dengan baik, sebab itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyakiti orang, sebab apa yang kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah. Orang yang yakin bahwa dirinya akan dihisab oleh Allah,
maka hidupnya selalu dipenuhi oleh kehati-hatian. Dia tidak mau menyakiti orang lain. Dia tidak mau menganiaya orang lain. Dia tidak mau menzalimi orang lain, sebab dia yakin akan dihisab oleh Allah. Jamaah sekalian, kita barangkali masih ingat betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh menjelang wafat beliau. Beliau dalam kondisi sakit yang cukup berat, menyempatkan bertemu dengan para sahabat. Lalu beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi, silahkan tuntut balas kepadaku. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita seolah-olah jangan sampai kita nih dihisab di hadapan Allah. Lebih baik urusan kita selesai di dunia dengan manusia. Sebab kalau dengan Allah, insya Allah ampunan Allah lebih luas. Tapi kalau masalah kita dengan manusia, hisabnya sangat berat. Karena itu Rasulullah mengajarkan agar semua masalah kita dengan orang lain, sikap kita yang tidak baik kepada orang lain diselesaikan di dunia. Ini ikhwafillah yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang yakin bahwa dia akan dihisab oleh Allah, dia akan berhati-hati tidak menyakiti orang-orang di sekitarnya. Dia tidak menyakiti istrinya, dia tidak menyakiti anaknya, dia tidak menyakiti orang tuanya, dia tidak menyakiti saudaranya. Sebab akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan menghisab adalah Allah, bukan orang, bukan manusia. Jangan sampai di mata orang kita kelihatan baik, tapi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan betul. Orang yang yakin bahwa dia akan dihisab oleh Allah, maka tidak akan meremehkan amal-amal soleh. Sekecil apapun amal soleh itu, kalau dia yakin akan dihisab, maka dia akan lakukan. Walaupun membantu orang dengan bantuan yang kecil, tidak apa-apa. Sebab itu akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ada orang masuk ke dalam jannah bukan karena amal besar, tapi amal-amal kecil. Jadi lakukan amal itu karena Allah yang akan menghisab kita. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Mereka yang masuk ke dalam sorga, mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, kuncinya adalah mereka yakin bahwa diri mereka akan dihisab oleh Allah. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Karena itu dia layak untuk mendapatkan balasan, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, yaitu di surganya Allah, fi jannatin 'aliyah, dengan segala kenikmatannya, dengan segala balasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Haqqah tersebut, fi jannatin 'aliyah. Allah Ta'ala bahkan mengatakan kutufuha daniyah, nanti buah-buahan yang ada di dalamnya, buah-buah yang sangat dekat, yang mudah diambil oleh mereka. Tidak perlu mereka memanjat pohon, tidak perlu mereka memakai galah untuk mengambil buah itu. Kutufuha daniyah, buah itu yang akan menghampiri mereka. Mereka bisa makan dalam kondisi berbaring. Mereka bisa makan dalam kondisi duduk. Mereka bisa makan dalam kondisi berjalan. Mereka bisa makan dalam kondisi apapun yang mereka mau. Allah Ta'ala servis dengan puas sekali. Allah tidak ingin membuat mereka letih di sorga. Cukup letihnya mereka di dunia. Cukup penatnya mereka di dunia. Allah Ta'ala ketika memasukkan hambanya ke dalam sorga, Allah Ta'ala berikan semua pelayanan terbaik untuk mereka. Masya Allah. Fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan kulu washrabu, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, kata Allah. Kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, selamat untuk kalian berkat amal-amal kalian. Bima aslaftum, karena apa yang kalian lakukan. Allah mengapresiasi amal kita, padahal amal kita tidak seberapa, padahal amal kita sedikit, padahal amal kita tidak banyak. Tapi Allah Ta'ala berikan surga, Allah Ta'ala berikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang abadi di dalam jannahnya Allah. Ini yang disebutkan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dan Allah menggambarkan kehidupan dunia yang sekarang kita jalani ini dengan ungkapan al-ayyam al-khaliyah, hari-hari yang kalian lewatkan di dunia. Bukan tahun-tahun, bukan bulan, tapi Allah Ta'ala mengatakan
selama beberapa hari saja. Artinya kehidupan di dunia ini sangat singkat sekali. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan amal soleh yang akan mengantarkan kita untuk bisa menerima catatan amal kita dengan tangan kanan. Itulah puncak kebahagiaan seorang manusia. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan kanan. Allah berikan kitab catatan amal kita dengan tangan kanan, dan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.